Halo teman Ketzen, kepoin cerita netizen. Bagi kalian yang baru nonton video ini, bantu dukungannya dengan klik subscribe, like, dan komen video ini ya guys. Terima kasih yang udah subscribe. Cerita ini hanya menceritakan kisah hidup seseorang tanpa ada niat menyinggung pihak manapun. Selamat menikmati. Aku minta maaf kalau selama ini aku gak bisa jadi kekasih yang baik buat kamu. Mungkin kamu akan merasa lebih tenang kalau aku gak bersama kamu lagi. Mungkin kamu akan merasa lebih tentram kalau aku gak mengusik kehidupan kamu lagi. Tetapi asal kamu tahu, sampai kata-kata ini ditulis, bahkan sampai berkali-kali dibaca, cinta itu masih ada untuk kamu. Itulah kata-kata terakhir saat aku harus melepaskan kekasih keduaku. Halo semuanya, kenalin, namaku Rahma. Aku tidak pernah tahu kalau perasaan cintaku ini harus memiliki dua cinta dengan orang yang berbeda. Aku yakin, mungkin aku bukan satu-satunya wanita yang mengalami cinta yang bercabang seperti ini. Karena pada hakikatnya, cinta itu adalah anugerah dari Tuhan yang diciptakan untuk insan yang berbeda jenis. Itu artinya apa yang aku rasakan tidak pernah salah. Dan jangan sampai menyalahkan atau menyesali cinta itu. Bram adalah kekasih pertamaku. Aku sangat menyayangi dan mencintainya. Hubunganku dengan dia sudah terlalu lama terjalin. Bisa dikatakan hampir menuju ke jenjang yang lebih serius. Kita sudah saling mengenal satu sama lain dari mulai sifat, kepribadian, bahkan kehidupan sehari-hari kita. Sampai suatu saat cinta kita diuji dengan kehadiran Ega yang mengusik perasaanku. Dia hadir menghancurkan cinta dan perasaanku kepada Bram. Perkenalan aku dengan Ega secara tidak disengaja. Saat itu kita dikenalkan oleh temanku Eni. Eni tidak pernah berpikir kalau ternyata perkenalanku dengan Ega justru merubah segalanya. Dari mulai cintaku bersama Bram sampai dengan kebohonganku yang menyembunyikan hubunganku dengan Ega kepada Bram. Aku sadar ini memang salahku. Tetapi aku tidak bisa menghindarinya kalau ternyata cinta itu hadir untuk Ega. Begitupun dengan Ega yang merasakan hal yang sama dengan diriku. Sama-sama saling mencintai. Meskipun begitu, hubunganku dengan Bram tetap baik-baik saja tanpa ada kecurigaan Bram kepadaku. Tetap terjalin mesra dan harmonis. Tetapi pada kenyataannya, perasaanku terkadang berbalik kepada Ega. Meskipun aku lebih sering bersama Bram, namun di sisi lain perasaanku selalu memikirkan Ega. Ingin sekali aku melupakannya, tetapi hati ini tidak bisa dibohongi. Sampai kapan kamu akan menyembunyikan hubungan kamu dengan Ega? Tanya Eni kepadaku. Entahlah En, aku masih bingung dengan perasaanku saat ini. Tapi kamu harus tahu, ini bakal menyakitkan buat Bram. Iya, aku tahu En, ini sulit untuk aku. Di satu sisi, aku masih sayang sama Bram. Tetapi, di sisi lain aku juga mencintai Ega. Kamu harus melepaskan salah satu di antara mereka. Ini demi kebaikan kamu juga. Aku akan pikirin itu, En. Sorry ya, aku gak tahu bakal terjadi seperti ini. Seandainya saat itu aku tidak mengenal kamu dengan Ega, mungkin ini semua tidak akan terjadi. Ini bukan salahmu, En. Takdir yang mempertemukanku dengan Ega. Eni adalah sahabat baikku. Dia juga tahu hubunganku dengan Bram sudah lama terjalin. Tidak ada maksud apapun Eni mengenalkanku dengan Ega. Tetapi rasa bersalah Eni yang membuat hubunganku dengan Bram menjadi berbeda semenjak kehadiran Ega di hidupku. Ini adalah takdir, di mana Tuhan telah mempertemukanku dengan Ega untuk saling mencintai. Aku bahkan tidak pernah sadar kapan cinta itu hadir menghinggapi perasaanku. Apapun yang akan terjadi nanti, aku tidak ingin semuanya tersakiti dan kecewa. Aku selalu saja meminta Ega untuk berusaha melupakanku. Tetapi
Dirasanya itu sangat sulit, menurutnya tidak ada wanita lain yang seperti aku. Aku pun pasrah dengan keadaan. Karena aku tahu cinta itu tidak dapat dipaksakan dan dihindari. Ega, lupakan aku. Enggak, aku tidak bisa. Jangan terus memaksaku. Kamu tahu kan, aku udah dulu sama Bram. Aku gak ingin menyakitinya. Kamu masih mencintaiku. Tanya Ega kepadaku. Iya, tapi Kalau kamu masih mencintaiku, kenapa kamu memintaku untuk melupakanmu? aku capek kamu susah. Jangan selalu memintaku untuk melupakanmu atau mengakhiri hubungan kita. Aku tidak mau kehilanganmu. Sampai kapan aku akan terus seperti ini? Aku bingung dengan perasaanku. Berkali-kali aku meminta kepada Ega untuk melupakanku, tapi ujung-ujungnya masih saja dengan perasaan yang sama. Sama-sama tidak ingin terkalahkan dengan ego kita masing-masing. Tidak ada yang mau mengalah, sampai pada akhirnya rasa kesal yang ada. Hanya waktu yang akan mengakhiri semua ini. Tuhan, andai saja aku bisa memilih salah satu di antara mereka. Aku ingin yang terbaik untukku yang nantinya akan menjadi pendamping hidupku. Dan jangan ada yang tersakiti. Seperti biasanya, setiap malam minggu, tiba Bram selalu datang ke rumah. Sekedar melihat diriku apakah baik-baik saja. Aku pun selalu bersikap manja kepadanya. Ini bukan sandiwara, tetapi ini tingkahku saat Bram berada di sampingku. Bram lelaki yang dewasa, supel, mandiri. Dia juga tidak pernah memintaku atau memaksaku untuk mengikuti apa yang dia katakan. Disitulah yang terkadang membuatku tidak ingin melepasnya, bahkan meninggalkannya. Malam itu, sesekali aku memandang wajah Bram, berharap cinta itu akan selalu hadir untuknya. Kamu kenapa memandangku seperti itu? Tanya Bram kepadaku. Kenapa tidak boleh ya? Boleh saja, tapi tidak seperti biasanya. Aku sayang kamu, Bram. Apapun yang terjadi, jangan pernah meninggalkanku ya. Kenapa kamu bicara seperti itu? Jawab Bram. Tidak, aku janji tidak akan pernah meninggalkanmu sampai kapanpun. Meski aku menyakitimu. Apa yang kamu katakan? Apa kamu berniat menyakitiku? Tidak, Bram. Jangan katakan itu lagi ya. Iya. Seiring berjalannya waktu, cinta ini tetap ada untuk kedua kekasihku. Meskipun ini akan menyakitkan salah satu di antara mereka. Tetapi aku harus memilih siapa yang harus aku pilih dan harus aku tinggalkan. Karena pada hakikatnya cinta itu hanya satu untuk satu orang yang sangat berarti dalam hidup kamu nantinya. Keputusan ini bukan karena aku ingin melupakan salah satu dari mereka, tetapi justru akan membuat mereka berpikir kalau aku bukanlah wanita satu-satunya yang menyayangi dan mencintainya. Karena masih banyak wanita yang lebih baik dari aku. Ega, maafkan aku. Mungkin kamu bukan jodohku. Kita dipertemukan karena takdir, tetapi takdir itu berkehendak lain. Cinta kita hanya sesaat. Cinta kita tidak akan pernah abadi. Aku akan lebih bahagia bersama Bram karena dia kekasih yang akan menemaniku sampai mati. Maafkan aku, Ega. Sekian cerita dari aku. Bagi teman-teman yang memiliki pengalaman hidupnya dan ingin membagikan ceritanya kepada kami, boleh sekali mengirimkan cerita kalian ke email kami. Nanti kami akan menyediakan satu email kepada teman-teman semuanya. Terima kasih yang udah menonton channel aku. Aku berharap kalian senang dengan channel-channel aku dan menyukai video-video aku. Jangan lupa subscribe ya guys, agar aku semakin bersemangat untuk membuat channel-channel aku selanjutnya. See you next time guys.